Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana caranya untuk memperbaiki pisau atau golok yang rusak. Ini kerusakannya cukup lumayan, yaitu terjadinya rolling dan chipping serta karat yang menumpuk ya. Jadi ini punya customer habis menyembelih, tiba-tiba dipinjam sama orang, ternyata tahu-tahu dibuat untuk bacoi tulang. Akhirnya seperti itu jadinya ya. Itu matanya rolling dan juga chipping di beberapa zona serta karat yang lumayan gitu ya. Bahkan sampai di kuku pun tidak nyangkut dari pangkal sampai ujung sedikit pun. Yang saya gunakan di sini adalah, teman-teman, kita pakai GB ya, pakai GB. Teman-teman kalau nggak punya GB ya boleh pakai batu asahan yang kasar gritnya ya. Ini dengan menggunakan GB, saya gunakan sambil membersihkan karat-karatnya, karena memang karatnya nggak terlalu banyak ya, nggak parah, hanya beberapa part aja yang kena darah sepertinya. Dan ketika sudah bersih di bagian seluruh badannya, kita coba grinding bagian sudutnya. Kita sambil melihat seberapa parah chipping dan rollingnya. Kalau rolling langsung bisa sembuh dengan cara tadi, tapi untuk chipping tidak ya. Untuk chipping masih terlihat ya, karena ada mata yang lepas. Nah, di situ ada chipping, lumayan chippingnya. Di bagian pangkal ini kemungkinan pada saat menyembelih tenaganya full power, jadi saat mentok tulang dia kaget kali ya, jadi tidak bisa ngerem. Dan ini yang di ujung ini kayaknya digunakan temannya untuk bacok tulang ini, karena posisinya di ujung dan kelihatan bentuk chippingnya itu kasar banget ya. Nah, kemudian kita coba grinding lagi, apakah dengan grindingan yang kedua ini pembentukan sudut bisa hilang atau tidak. Biasanya kalau chippingnya nggak terlalu besar, langsung hilang dengan posisi seperti ini dalam mengasah. Tetapi ini chippingnya terlalu lebar, jadi tidak bisa hilang sekaligus, walaupun sudah diulang-ulang. Oh ya, ini yang kami gunakan amplasnya grid 180. Amplas grid 180 ini sudah dipakai berulang-ulang sehingga sudah lebih halus daripada yang sebelumnya. Teman-teman, karena chipping tadi tidak bisa hilang dengan cara meratakan sudutnya, akhirnya saya gunakan cara yang kedua, yaitu dengan dipapak bagian chippingnya supaya rata dengan sisi yang lain seperti itu. Cuman imbasnya jadi mata yang lain ikut tumpul ya. Imbasnya mata yang lain ikut tumpul, tetapi nggak apa-apa, nanti kita akan ratakan lagi. Tapi tentunya dengan cara seperti ini udah paling opsi terakhir ya, karena pasti akan merubah sedikit ataupun banyak dari bentuk goloknya. Karena mau nggak mau kita kan yang diharapkan adalah lurus dari pangkal sampai ujungnya, walaupun nanti jadi merubah bentuk golok dari yang semula. Ini jadi berubah sedikit sih. Kalau orang awam sih nggak begitu melihat, tapi kalau yang sudah sering pegang pisau ya ketahuan gitu. Tapi untuk ketajaman tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh dari kualitas yang pertama, intinya tetap tajam. Nah, di sini kami sudah menggrindingnya secara rata sampai keluar burnya. Jadi ini sudah dapat matanya dari pangkal sampai ujung, sudutnya sudah terbentuk ya, sudah terbentuk.
tahap berikutnya kita langsung main di gurinda duduk ya. Nah, ini teman-teman gurinda duduk yang dipakai. Kami langsung menggunakan amplas grid 800. Jadi setelah grid 180 langsung saya naikkan di grid 800 pada gurinda duduk ya. Ya, ini kelebihan menggunakan gurinda ini adalah dia mengambil bagian matanya saja, tidak sampai ke badan-badannya ya, untuk mendapatkan ketajaman yang maksimal. Tapi tidak direkomendasikan untuk mengambil grid kasarnya di gurinda duduk karena dia sifatnya itu bulat ya, jadi pasti biasanya akan menghasilkan ketajaman yang kurang maksimal, biasanya licin untuk di leher. Lalu amplasnya kita naikkan lagi di grid 1500. Teman-teman boleh dengan grid lain, yang penting di atas 1000, bisa 1000, bisa 2000 gitu, atau bisa 5000 boleh ya, yang penting di atas 1000. Ini juga untuk mendapatkan hasil goresan yang halus ya. Cukup satu kali jalan saja teman-teman, nggak perlu berulang-ulang karena ini sifatnya finishing saja untuk meratakan gram-gram atau goresan-goresan kasar yang ada di ujung, sehingga menghasilkan slash yang halus di kertas. Walaupun sebenarnya di grid 100 pun kalau burnya hilang sudah slash kertas, tapi biasanya agak sedikit kasar ya, tapi bukan berarti kasar yang kasar banget, kasar tapi ringan gitu. Lalu kita naikkan, kalau saya di sini pakai 10.000 gridnya. Ini fungsinya untuk melepaskan bur-burnya. Nah, jadi kalau teman-teman jeli di situ burnya lepas ya saat digunakan grid 10.000 ini. Saat bur lepas itu, disitulah munculnya sudut yang bersih atau bevel yang bersih, sehingga bisa slash kertas ya, bahkan slash plastik. Yang penting burnya betul-betul bersih. Lalu kita beralih ke paping ya. Paping ini bisa kain wool, bisa kain levis, bisa kulit ya. Kalau di sini saya pakai kain levis. Ini tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa bur yang masih menempel ya, walaupun tadi di grid 10.000 nya sudah ya. Dan sebenarnya kunci ketajaman itu ada di sini teman-teman. Ketika teman-teman ngasah udah sampai grid yang kasar dan sudah sampai dan sudah sampai keluar burnya, teman-teman sebenarnya cukup untuk menghilangkan bur yang masih menempel di atas sudut tersebut. Kalau itu sudah bisa bersih, betul-betul bersih, maka saya yakin pisaunya akan sangat tajam. Walaupun kalau di grid ratusan itu dia di kertas masih kasar, masih berisik lah, tetapi untuk sembelih sangat-sangat sudah cukup. Nah, lalu terakhir ya, untuk lebih meyakinkan kita, untuk lebih memantapkan hasil ketajaman ya, saya biasalah pakai stroping ya, stroping kulit. Walaupun nggak pakai stroping juga sebenarnya bisa teman-teman, jadi nggak perlu khawatir yang ada stroping, langsung pakai lap saja juga bisa ya. Ini mah hanya style saya aja gitu ya. Nah, ini bahannya HSS teman-teman. HSS itu karakternya memang lembut ya. Kalau udah mendapatkan ketajamannya sangat lembut gitu. Insyaallah demikian teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya ini
bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar mengasah atau mungkin hanya sekedar tahu tentang asah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.